Anak pengusaha pergi ke goa sambil membawa cincin permata, selalu berusaha dan iringi doa, harapan indah kan menjadi nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan. Amin. Aku hanya bisa mendoakan kalian dari kejauhan sini ya teman-teman. Semoga apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud semuanya sesuai dengan harapan. Amin ya rabbal alamin. Oke, aku awali aktivitas aku kali ini dengan ngebongkar belanjaan dan dilanjut dengan food prep ya. Jadi ini tuh masih lanjutan dari video aku yang sebelumnya yang aku itu belanja ke pasar. Jadi ini tuh setelah pulang dari pasar aku tuh food prep. Sebenarnya sih masih ada video yang lainnya gitu ya teman-teman, sedikit sebelum aku food prep. Cuman itu kalau akan upload aja di video yang selanjutnya karena aku pengen kalau misalnya video food prep itu tuh nggak digabung dengan video yang lain-lain. Jadi khusus video food prep aja. Nah tadi itu aku ada beli telur puyuh ya teman-teman. Terus itu juga ada beli ikan teri. Nah ikan terinya memang aku beli rada banyak ya. Kalau biasanya itu cuma 10.000 doang aku belinya. Tapi tadi tuh di pasar aku beli dengan harga 15.000 ya teman-teman, tuh seperempat gitu ya. Dikarenakan Pak suami tuh suka banget sama yang namanya teri. Sebenarnya pengen sih teman-teman beli ikan rebus. Cuman kata Pak suami dia tuh lagi nggak pengen makan ikan rebus gitu ya. Jadi ya udahlah nggak apa-apa, ikan teri aja. Untuk minggu ini aku nggak ada beli ayam, nggak ada beli ikan ya, karena lagi nggak pengen. Di rumah kan juga nggak ada yang doyan ayam ya teman-teman. Aku juga nggak terlalu doyan. Pak suami apalagi ya. Dan kalau masalah ikan, Pak suami itu kan sering mancing. Jadi kadang itu suka dapat ikan lele segala macam, itu kan udah lumayan ya buat lauk. Jadi aku beli di sini. Ya apa ya, kayak yang penting-penting aja, mana yang memang perlu dibeli. Kalau yang nggak perlu dibeli ya nggak aku belilah ya. Nah di sini aku lanjutin aja buat ngupasin si jengkol yang nggak pernah ketinggalan. Mungkin kalian itu bakalan ngira Bun terlalu doyan banget sama jengkol, tiap mie belanja pasti beli jengkol. Ya doyan sih doyan, tapi kalau dibilang terlalu banget setiap hari itu nggak juga ya teman-teman. Kan aku juga nggak setiap hari ya masak jengkol. Terkadang itu ya 2 hari sekali, 3 hari sekali kayak gitu ya teman-teman. Bukan yang tiap hari banget. Nah kalau misalnya di tempat aku itu jengkol itu dibelinya itu memang pakai kulitnya ya teman-teman. Kalau misalnya mau isinya doang itu sih kadang ada. Itu tuh kayak udah ditumpuk-tumpuk nanti 10 ribuan isi berapa biji kayak gitu ya. Cuman aku nggak tahu kenapa kayak lebih suka aja gitu ya pakai yang belinya itu pakai yang kulitnya gitu ya teman-teman. Oke, setelah beres urusan jengkol, terus tadi aku juga pindahin apel ke dalam food container. Nah, apel itu tuh memang selalu sekarang aku beli ya teman-teman buat anak-anak, karena anak-anak itu doyan sama apel. Kalau misalnya pir, anak-anak itu nggak terlalu doyan teman-teman. Jadi kemarin itu aku ada pernah nyoba beli pir dan itu anak-anak nggak suka. Ujung-ujungnya malah aku sama Pak suami yang makan gitu ya. Jadi aku belinya apel aja. Nah kalau apel ini anak-anak itu doyan ya teman-teman. Ya memang sih nggak yang terlalu banget. Cuman ya kadang itu dalam satu hari itu aku kasih gitu ya sama anak-anak. Jadi satu apel itu nanti aku kupas dan aku belah 2 aku kasih ke anak-anak. Karena kalau banyak-banyak itu pasti dibuang. Oke, di sini aku juga lanjut buat metik-metikin cabai pastinya. Di sini aku beli cabai merah. Nah, cabai merah itu harganya itu sebenarnya lumayan agak naik sih teman-teman di tempat aku ya. Kalau kemarin-kemarin tuh belinya itu dengan harga 9.000 seperempat itu udah dapat yang cakep. Tadi itu yang cakepnya itu harganya itu 13 ribuan seperempat. Ini aku beli dengan yang harga 10 ribuan, nggak yang terlalu cantik banget, tapi itu juga nggak busuk ya teman-teman, tuh cantik. Cuman memang mungkin itu tuh cabai-cabai sisaan gitu ya dari si penjualnya, jadi dijual lebih murah. Jadinya dipilih-pilih juga dapat yang cakep-cakep. Aku sih kalau di pasar memang nyarinya itu yang murah ya teman-teman, asalkan dia itu masih bagus, harganya murah ya aku pilih itu. Karena kan kalau ke pasar aku itu nyarinya itu memang yang murah dan sesuai dengan budget aku ya teman-teman. Kalau misalnya dibilang orang malu nggak sih Bun udah di record tapi nyarinya itu yang murah-murah, ya ngapain harus malu gitu teman-teman. Tahu juga ini semua kan memang kenyataannya seperti ini ya. Jadi nggak ada yang dibikin-bikin kayak gitu kan. Aku juga nggak merasa malu sih teman-teman. Aku merasa bangga aja dengan kehidupan aku. Nggak perlu aku itu harus menyamakan kehidupan aku tuh dengan hidup orang gitu ya. Kalau mungkin orang ke pasar itu nyari yang cakep nggak apa-apa harga mahal ya, itu mungkin standarnya begitu. Nah kalau aku ya sanggupnya ada mampunya sekarang ini beli yang kayak gini aja dulu ya nggak apa-apa gitu kan. Tahu juga itu tuh nggak yang terlalu jelek-jelek banget gitu ya. Pokoknya disesuaikan aja sih menurut aku dengan kondisi kita.
Jika misalnya saat ini kita itu belum mampu untuk membeli barang mewah, itu nggak apa-apa ya teman-teman. Standar kebahagiaan setiap orang itu nggak sama, jadi jangan pernah kita itu menyamakan standar kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang. Jadi nggak usah ngikutin gitu ya. Kalau misalnya saat ini kita itu bisa makan sehari-hari aja udah bahagia, ya nggak usah dibandingin dengan orang yang udah punya mobil gimana-gimana gitu ya. Justru kalau orang yang udah bawaannya itu kaya, punya mobil mewah, punya rumah mewah, itu rasanya tuh kayak biasa aja loh teman-teman. Tapi berhubung kita itu memang orang nggak punya gitu ya, hidup berkecukupan aja itu rasanya kayak udah bahagia gitu ya, karena memang standar setiap kebahagiaan setiap orang itu pasti berbeda. Nah, di sini aku lanjutin lagi ya buat metik-metikin cabai rawit juga. Nah, kali ini tuh aku memang beli cabai rawit dikarenakan udah aku bilang ya di video sebelumnya, kalau misalnya cabai rawit itu buahnya memang lagi nggak banyak gitu ya. Jadi aku beli cabai rawit buat jaga-jaga. Cuman memang beberapa hari ke depan mungkin aku bakalan panen sih cabainya ya teman-teman. Karena memang walaupun banyak atau sedikit tetap harus dipanen sih itu nanti cabainya. Nah, kali ini tuh aku belinya itu cabai yang runcing-runcing ya. Kalau aku sih bilangnya itu cabai bencong teman-teman. Kalau di tempat kalian tuh namanya cabai rawit apa sih teman-teman? Yang cabai rawit itu yang mulus, yang glowing, dan itu tuh runcing gitu. Kalau aku sih bilangnya itu kayak di pasar juga orang bilang itu cabai ini ya teman-teman. Kalau nggak cabai runcing ya cabai bencong gitu ya. Aku juga nggak tahu sih teman-teman namanya itu apa. Karena orang bilang itu ya aku juga bilangnya itu. Lanjut, di sini aku juga ada beli tahu. Nah, tahunya ini tuh lumayan gede-gede dari yang biasa aku beli, tapi di sini isinya itu lebih sedikit. Cuman dapat 9 biji apa 8 biji gitu ya, teman-teman. Udah lama banget aku itu nggak ada beli kentang, jadi kali ini tuh aku beli kentang, tapi ya cuman sedikit aja, aku beli setengah kilo aja. Ini tuh kentangnya memang aku salin aja ke dalam food container ya teman-teman. Sebenarnya ini kayak kentang bawang itu bakalan aku simpan ke rak bawang, cuman biar kayak lebih enak aja nanti tuh pas lagi di recordnya gitu ya, dan pas lagi ngeliatin ke kalian belanjaannya itu di food container aja. Jadi ya udah nggak apa-apa, aku bikinnya itu di ke food container aja dulu. Nanti setelah aku beres food prep baru aku pindahin lagi gitu ya teman-teman ke wadah bawang. Di sini aku juga ada beli telur. Nah, telur biasanya itu aku suka cuci ya teman-teman. Berhubung di sini tuh aku pengen cepet aja beresnya ini buat di record gitu ya. Jadi aku nggak cuci di video ini. Tapi setelah aku full prep biasanya aku cuci. Nah teman-teman, ini dia belanja mingguan aku kali ini. Nggak terlalu banyak ya teman-teman. Tapi alhamdulillah ini tuh insya Allah cukup ya teman-teman buat aku dan Pak Suami 1 minggu ke depan. Oke teman-teman semuanya, di sini aku akan review untuk harga-harganya ya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama. Yang pertama di sini ada bumbu racik tempe. Ini tuh harganya 2.500 ya. Kalau beli di grosiran tuh palingan cuma 2.000, tapi ini tadi aku beli di pasar aja. Pas aku beli telur gitu ya. Ini tuh harganya 2.500. Lalu di sini aku ada beli Royco rasa ayam yang gopean gitu ya. Aku beli 3, berarti 1.500. Nah, total yang 2 ini tuh 4.000. Oke, lanjut untuk si jahe sama kunyitnya sebanyak ini. Jahenya itu 2.000, kunyitnya itu 2.000. Bukan 1.000 ya teman-teman, jahe 1.000, kunyit 1.000. Jadi total ini tuh 2.000. Yang ini tuh aku nggak bakalan tutup ya teman-teman, karena ini tuh nanti mau aku pindahin aja ke rak bawang. Cuman karena biar lebih mudah aja, makanya aku simpen ke food container. Oke, selanjutnya di sini ada cabai rawit. Nah, kenapa aku beli cabai rawit? Karena memang lagi nggak panen cabai. Ada sih buat cabainya tapi sedikit teman-teman, takutnya nggak cukup gitu ya. Jadi aku beli aja tadi cabai ini seperempat, harganya itu 10.000. Oke, selanjutnya di sini aku juga ada beli telur puyuh. Ini tuh sekarang kayak lebih enak aja daripada ikan teman-teman, karena bosen ya. Jadi untuk minggu ini aku nggak ada beli ikan, nggak ada beli ayam. Jadi aku belinya telur puyuh. Ini tuh telur puyuh sebanyak ini harganya tuh 10.000 ya teman-teman. Isinya itu 23 biji. Mohon maaf ya kalau misalnya kedengaran suara anak-anak, karena kebetulan anak-anak itu lagi di kamar mandi. Dia itu lagi mandi teman-teman, lagi main air. Jadi pas dia lagi main air aku sekalian aja review belanjaan. Oke, lanjut. Di sini ada jengkol. Ini tuh tadi sekilonya itu 16.000 teman-teman. Alhamdulillah udah agak turun gitu ya untuk harga jengkolnya. Kalau minggu kemarin itu kan ada yang 17, bahkan ada yang 18 ya waktu itu. Nah, lanjut lagi di sini aku juga ada beli ikan teri. Nah, ikan teri ini tuh murah teman-teman, seperempatnya itu 15.000. Jadi tadi aku beli seperempat, dan itu kalau dijadiin satu food container itu tuh nggak cukup teman-teman. Jadi kayak kepenuhan, makanya aku bagi 2. Ini ikan teri harganya tuh 15.000 rupiah aja.
lagi di sini juga ada kentang. Nah, kentang ini tuh sekilonya itu 13.000 ya teman-teman, tapi aku belinya itu setengah kilo lebih sedikit. Ini harganya 7.000. Karena kalau beli sekilo juga kebanyakan gitu ya. Biasanya juga harga kentang itu 10.000 teman-teman, tapi ini tuh memang lagi pada naik gitu ya harga-harga di pasar, Masya Allah ya. Oke, lanjut lagi. Ini aku juga ada tahu. Ini tuh tahu 8 biji, harganya tuh 10.000 teman-teman, tapi ini tuh tahunya agak besar-besar sih daripada yang biasanya. Ini tuh harganya 5.000 ya. Oke, aku tutupnya nanti aja karena itu mau aku siram dulu pakai air panas ya nanti. Nah, di sini aku juga ada beli apel seperti biasa. Ini tuh harganya Rp10.000 aja, dapat 4 biji. Next, di sini ada bawang merah. Nah, bawang merahnya juga nanti aku nggak simpan ke kulkas ya, tapi di rak bawang aja, cuman biar lebih enak, makanya aku taruh di food container. Ini tuh aku beli setengah kilo ya teman-teman. Setengah kilonya itu harganya Rp12.000. Karena memang tadi itu tuh bawang itu harganya tuh sekilonya itu 23.000 gitu ya. Nah, lanjut lagi di sini aku juga beli cabai merah. Ini tuh yang paling murah ya teman-teman di pasar, harganya itu 10.000. Ini sih udah agak sedikit kering, tapi itu masih cantik-cantik sih teman-teman. Harganya itu Rp10.000. Dan yang terakhir belanjaan aku minggu ini tuh ini dia telur ayam. Telur ayam ya. Ini tuh telur ayam 15 biji ya teman-teman. 15 biji itu harganya 26.000. Kalau biasanya itu sebelumnya aku beli dengan harga 27 apa 28 gitu ya. Jadi itu udah mulai agak turun, alhamdulillah ya. Gimana harga telur di tempat kalian? Apakah udah mulai turun juga atau mungkin lebih mahal? Tapi kayaknya harga telur ini gak akan bertahan lama ya teman-teman turunnya. Pasti bentar lagi juga bakalan naik. Apalagi kan bentar lagi itu menuju bulan puasa. Nah teman-teman semuanya, untuk total dari keseluruhan belanja mingguan aku kali ini itu adalah 27, maksudnya Rp127.000 ya. Alhamdulillah 127.000 udah dapat sebanyak ini. Untuk minggu ini aku tidak beli sayur dikarenakan memang stok sayur tuh masih ada sedikit di kulkas gitu ya. Kami itu kan juga nggak terlalu doyan sayur ya teman-teman. Jadi kalau misalnya sayur itu nggak dibeli juga nggak apa-apa gitu ya, karena jarang laku juga sih di rumah. Nah, di kulkas itu juga masih ada tempe 2 papan tuh masih bagus-bagus banget. Terus juga masih ada cabai hijau juga, makanya tadi aku nggak beli ya. Pokoknya ini aja sih untuk stok aku minggu ini. Insya Allah ini bakalan cukup untuk 1 minggu ke depan. Oke teman-teman, mari temenin aku untuk susun belanjaan aku ini ke dalam kulkas. Dan pastinya setelah itu kita bersih-bersih. Simak terus ya sampai selesai dan jangan kalian skip. Setelah review harga, lanjut di sini aku tuh mau langsung tata aja dan aku susun aja ke dalam kulkas ya teman-teman. Dan sebelumnya di sini ada tahu, ini tuh aku siram pakai air panas karena memang aku tuh kalau tahu biasanya aku siram pakai air panas, lalu aku diemin dulu sampai dia itu dingin, nanti baru aku simpan ke kulkas ya teman-teman. Jadi aku letakin tahunya di situ dulu. Dan yang lainnya ini bakalan aku simpan ke dalam kulkas, mana yang memang harus disimpan ke kulkas. Untuk di dalam kulkas itu juga masih ada beberapa stok ya teman-teman. Itu masih ada jagung, cabai juga masih ada sedikit ya, cabai hijau sih teman-teman, cabai muda, atau kalau aku tuh bilangnya, kalau di Minang itu bilangnya cabai, bukan lado mudo ya teman-teman, lado mudo. Nah, di sini aku juga mau pindahin untuk si bawang dan kentang ini ke rak bawang ya, karena kan aku udah bilang tempatnya itu di sini. Karena kalau untuk kentang sama bawang aku nggak pernah simpan ke kulkas, dan telur ini aku simpan di sini dulu aja. Nanti bakalan aku cuci ya teman-teman telurnya, karena kan telur itu tuh memang wajib buat dicuci ya. Kalau nggak biasanya itu suka ada ayamnya gitu, dan itu kan kurang higienis gitu ya. Di sini aku juga ada beli ini kan teman-teman, kunyit sama jahe juga. Jadi aku gabungin aja sama kentangnya. Oke, selanjutnya di sini aku tuh mau bersih-bersih, tapi sebelum itu aku mau rapin dulu food container yang memang nggak kepake. Karena memang belanjaanku itu kan nggak terlalu banyak ya. Jadi wajar kalau misalnya food containernya juga nggak habis terpakai. Kalau yang namanya udah food prep, bawaan hati itu udah tenang, udah lega, pokoknya itu kayak udah bener-bener seneng gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa kalau udah habis food prep itu waktunya juga dibersihin ya untuk dapur, karena itu udah bisa dipastikan dapur pasti bakalan berantakan dan banyak kotorannya ya teman-teman. Jadi harus dibersihkan, pokoknya jangan tinggalin deh dapur itu dalam keadaan kotor, jadi harus selalu dibersihkan.
Oke teman-teman, terima kasih udah ngikutin aktivitas aku hari ini ya. Dari bongkar belanjaan sampai tadi aku itu udah nge-review harga dan juga udah aku susun ke tempatnya masing-masing. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe. Dan untuk yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih ya. Nantikan terus video-video terbaru dari aku yang akan tayang dalam satu hari 2 kali setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lupa ya teman-teman, setiap kalian udah subscribe, dinyalain lonceng agar kalau ada video terbaru dari aku, kalian akan mendapatkan notifikasinya. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.